Petani, inilah penanaman pada saat musim kemarau sekitar tanggal 29 sampai 2 Agustus 2023. Yakni bibit ini ditanam pada saat musim kemarau. Tapi coba lihat, sama sekali tidak ada apa itu, tidak ada pulih dia, tidak ada pincat atau apa. Coba lihat ya. Karena walaupun ditanam saat musim kemarau, pada video sebelumnya saya posting menggunakan 5 liter air saat menanam musim kemarau. Kemudian sambil menunggu datang hujan, tidak sempat 1 bulan, hanya sekitar 2 minggu, saya siram 2 hari 2 hari 1 kali pada sore hari. Nah, coba lihat, ini sama sekali tidak ada adaptasi. Maksudnya biasanya kan kalau bibit sawit yang ditanam ke lapangan, maka akan terjadi etiolasi atau daun mengering karena dia beradaptasi. Hal itu dikarenakan kita mengikuti petunjuk. Bibit sawit yang diambil di balai benih, ya, diambil di balai benih Pasir Penajam, Kalimantan Timur, itu diambil 1 bulan sebelum tanam, ya, diambil 1 bulan sebelum penanaman. Tidak ada sedikit pun masa adaptasi, daun kering atau setelah diambil di lahan pembibitan di sana di Pasir Penajam, Kalimantan Timur, kita biarkan dulu taruh di bawah pranet sekitar 1 bulan. Nah, kemudian lubang ini lubang untuk menanam kita sudah mengikuti standar, yaitu 60 kali 50, kisaran 60 kali 50 lubang. Lubang juga dipupuk dengan SP36 karena rok fosfat tidak tersedia di sini. Ya. Kita pupuk lubang dengan SP36 dan dolomit sekitar 300 gram masing-masing. Ya. Ini penanamannya sekitar 115 pokok pohon. Nah, sama sekali tidak ada daun mengering atau adaptasi karena semua sudah dijadwalkan, ya. Mengambil 1 bulan sebelum penanaman di lahan pembibitan. Nah, daun-daun ini umurnya tanggal 2 ini sekarang, hari ini tanggal 18, berarti sekitar 2 minggu. Akar sudah menyatu dengan tanah, dibuktikan dengan tidak adanya daun mengering, ya. Hanya ada sedikit ini beradaptasi, ya. Karena dia juga beradaptasi dengan terik matahari, apalagi ini musim kemarau. Sekarang sudah tidak perlu disiram lagi. Nah, ini menandakan benih bersertifikat, ya, ada labelnya kemarin. Nah, diambil di Sababulu, ya. Ini bibit TN1. Nah, kita lihat sama sekali tidak ada etiolasi atau adaptasi yang dimaksud, ya. Bahasa kita itu, kalau bahasa orang Kalimantan, tidak ada hancak, ya. Ini dikarenakan 1 bulan sebelum ditanam ke lapangan kita ambil di balai benih, ya. Ini membuktikan. Nah, kalau kita ambil hari ini, kita ngambil di balai benih, hari ini juga kita tanam, nah itu bisa akan ada proses adaptasi, ya, atau bahasanya etiolasi, ya. Nah, perhatikan, ya. Ini cara penanamannya juga mengikuti prosedur, unggulnya muncul, ya. Nah, ini. Nah, silahkan, jangan asal-asalan, ya. Boleh aja asal-asalan kalau kita tidak berharap saat menanam sawit. Nah, ini
yang umur 2 minggu, sekitar 2 minggu. Coba lihat. Daun sudah terbuka, ini daun baru ini terbuka, kemudian muncul lagi keris. Nah, ini menandakan tidak ada etiolasi atau adaptasi, atau bahasa Banjarnya hancak. Nah, semua ditanam kisaran 3 hari ya. Pokoknya umurnya sekitar 2 minggu. Sekarang sudah ada intensitas hujan 1 minggu 1 kali sudah ada, jadi tidak perlu lagi disiram. Kemarin sebelum ada hujan sekitar 2 minggu itu kita siram per 2 hari 1 kali. Karena kita sediakan di lahan itu ada drum. Nah, ini menandakan bibit yang kita tanam tidak terjadi adaptasi atau etiolasi di lapangan. Ya. Kita keliling. Ini udah umur 2 minggu. Sebelum menanam juga lahan ini disemprot dulu dengan menggunakan obat paraquat. Ya, obat paraquat. Nah, jadi waktu menanam 1 hari sebelum menanam disemprot dengan paraquat. Jadi rumputnya mati semua. Pas dia sudah menyatu dengan tanah, rumputnya mati. Lalang-lalang ini juga akan disemprot nanti besok ya. Karena kita menggunakan metode F21 dalam penyemprotan lalang. Nah, ini bibit yang diambil dari balai benih berumur 11 bulan. Kisaran 11 bulan dan ya mungkin dari 10 bulan sampai 12 bulan. Nah, inilah bibit TN yang ditanam di lapangan ketika musim kemarau. Namun saat menanam, di video sebelumnya kita kasih lihat kalau sebelum menanam kita menggunakan air 5 liter ya. Ada video sebelumnya yang saya upload ya. Saya juga pemula, tapi saya mengikuti panduan bagaimana menanam bibit sawit ya, yang kita berharap ya, bukan yang kita cuma asal tanam ya. Nah, ini kenapa ini agak jarang, mungkin waktu 1 bulan karantina ya, karantina di bawah Pranet mungkin dia terjadi etiolasi ya. Nah, padahal bibitnya bagus ini. Nah, coba lihat ya. Nah, bibitnya bagus, tidak lain laki, maksudnya bukan laki. Nah, coba lihat ya. Ini penanaman umur 2 minggu ya. Karena kita berkebun itu mengharap ya, jadi kita membeli bibit yang bersertifikat. Nah, ini lain kalau kita beli yang bibit 20 ribuan aja, boleh jadilah habis ditanam tidak kita hiraukan lagi, biarkan dia tumbuh sendiri. Ini nanti bulan Oktober, bulan 10, tanggal 2, atau dilebih-lebihkan 1 minggu akan dipupuk dengan urea ya. Ini nanti minggu ini nanti orang saya ya, pekerja kebun saya, dia akan membuat piringan ya, piringan sekitar 1,5 meter, 50 cm. Nah, di piringan itu nanti kita akan taburkan urea sekitar 40, dari 30, 40 sampai 50 cm ya. Nah, ini tak ada satupun yang beradaptasi, gosong, maksudnya daun gosong. Kalau saya lihat di kebun-kebun yang petani biasa yang tidak mengikuti arahan dan prosedur ya, saya lihat hangus. Nah, seperti ini ada juga ini yang hangus. Mungkin karena di sini, nah, tapi pertumbuhannya bagus ya. Ini hangus. Nah, beradaptasi dia. Soalnya ini ditanam pas musim kemarau. Ya. Nah, coba lihat. Nah, ada juga yang hangus ya, tapi tidak terlalu. Kalau saya lihat teman-teman yang lain di kebun sampai ininya juga hangus ini. Ya, cuma tinggal ininya aja lagi. Mungkin tidak disiram atau tidak menggunakan karantina ya pas mengambil bibit ya. Soalnya saya pantau juga bibit yang dibeli sama bersertifikat juga, tetapi tidak dikarantina dengan bagus ya. Nah, ini dikarantina dengan bagus, diambil dari lahan balai benih Pasir Penajam ya, Kalimantan Timur, dikarantina selama 1 bulan. Dia beradaptasi. Jangan lupa jangan langsung ditaruh di terik matahari. Kita kasih Pranet di atasnya.
dan disiram setiap hari kalau bisa, atau minimal 3 kali, 3 hari 1 kali menyiram ya pada masa karantina. Nah ini gulma sudah mulai bertumbuh. Nah ini ada yang bolong, padahal ini sudah disemprot dengan apa itu, postin ya. Nanti disemprot insektisida lainnya juga nanti setelah 1 bulan, tidaknya 1 bulan ya. Nah ini umur 2 minggu ya ditanam, tidak ada, hampir tidak ada ya persentase etiolasinya. Nah ini hampir tidak ada. Nah ini saya juga nggak tahu, ini akan diganti nanti, soalnya ini mungkin ditiup angin dia jatuh ya, jatuh, mungkin ada kesalahan waktu menanam. Nanti saya gantiin, mumpung masih